Shalom. Di penghujung tahun 2020 ini, di mana pada bulan Desember kita merayakan perayaan Natal yang berbeda sama sekali dengan tahun-tahun kemarin. Dan saya mendapat pesan-pesan Tuhan yang begitu luar biasa, bagaimana meaning itu, makna Natal itu begitu sangat dalam di dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan kita tahu bahwa dalam kondisi seperti ini kita dibawa oleh Tuhan untuk memaknai Natal lebih dalam. Natal bukan sekedar suatu tradisi, Natal bukan sekedar satu perayaan atau celebration, tetapi Natal adalah suatu pertukaran. Nah, apa itu pertukaran? Nah, kelahiran dan kematian daripada Yesus itu tidak pernah dapat dipisahkan. Ketika Yesus lahir, terjadi satu peristiwa yang disebut infantisida. Apa itu? Pembunuhan bayi-bayi, khususnya bayi-bayi yang berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem, atas perintah Herodes harus dibunuh. Dan saya pernah dalam satu trip ke Israel, di mana saya bisa melihat di satu gereja yang merupakan satu museum, begitu banyak sekali tulang-tulang bayi di situ. Wow, mengerikan sekali, dan ini merupakan satu bukti bahwa pernah terjadi peristiwa seperti ini. Nah, mari kita baca di dalam firman Tuhan di dalam kitab Matius 2 ayat 12 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini berbicara mengenai orang-orang Majus. Dan setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi dari Mesir, "Kupanggil anakku, anakku." Ketika Herodes tahu, ayat yang ke-16, maka ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu berita sukacita yang disampaikan kepada para gembala di padang gembala, bahwa Sang Immanuel telah lahir. Tetapi dalam situasi yang bersamaan ada suatu kemarahan yang memuncak daripada Herodes, sehingga ada satu genosida atau yang disebut infantisida, yaitu anak-anak kecil harus dibunuh di Bethlehem. Ada berita yang paradoks. Nah, di dalam kitab Yesaya 9 ayat yang kelima, ini sudah dinubuatkan beribu tahun sebelum kelahiran daripada Yesus, yang berbunyi seperti ini dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Nah, pertanyaannya, ketika Yesus lahir itu dikatakan Raja Damai telah lahir, tetapi apa yang kejadian yang sekarang terjadi ketika Yesus lahir itu adalah orang-orang, keluarga-keluarga menangis karena bayinya dibunuh. Nah, demikian juga pada saat ini kita merayakan situasi Natal yang mungkin bagi kita berita sukacita, tapi beberapa keluarga, bahkan puluhan teman-teman saya, mereka melihat bahwa keluarga mereka sudah berbeda.
Mereka Natal dengan cara sederhana di rumah mereka masing-masing, dan pada kenyataannya mereka sudah kehilangan anggota keluarga mereka. Dengan pandemi COVID-19 ini ada situasi yang berbeda, ada kehilangan. Nah, dan bahkan pandemi COVID-19 yang terjadi yang berkelanjutan, bahkan di berita-berita yang begitu mengenaskan bahwa terjadi gelombang kedua COVID-19 di Eropa dan lain sebagainya. Bahkan ada varian-varian baru, mutasi daripada virus COVID-19 ini di Inggris yang dibawa ke benua-benua lain, sehingga Inggris di lockdown, sampai ditutup pintu gerbangnya oleh negara-negara lain. Nah, pandemi COVID-19 belum selesai, akan juga terjadi gelombang krisis yang lain yang disebut krisis ekonomi. Ada turbulensi politik terjadi di mana-mana, belahan negara, belahan benua di seluruh dunia. Terjadi chaos, people power, ketidakpuasan juga masyarakat kepada, mungkin karena situasi yang begitu yang menekan, maka mereka tidak puas kepada orang-orang yang ditampuk pemerintahan. Ada terjadi juga bencana-bencana alam terjadi di mana-mana. Apakah we are living in peace? Apakah kita sedang hidup dalam kedamaian? Bahkan kita sedang hidup di dalam satu masa di mana sistem dunia ini sedang merekayasa, dan di mana ada satu titik yang disebut one world control, di mana sistem ini menguasai seluruh umat manusia. Dan dunia dikatakan sedang menuju kepada kesudahannya, dunia sedang menuju kepada kehancuran. Nah, apa kata firman Tuhan? Di dalam Roma 8 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Nah, jadi sebetulnya apa yang saya akan beritakan mengenai berita Natal ini? Ada pertukaran di dalam Natal ini. Ada pertukaran yang luar biasa. Jadi kita tidak boleh hanya melihat Natal itu tetapi tanpa kepenuhan daripada Natal itu, yaitu Yesus lahir di dunia untuk menebus setiap salah dan dosa kita, membalikan keadaan dari setiap kutuk menjadi berkat. Itu adalah finishingnya adalah kematian. Nah, di dalam kitab Kejadian 3 ayat 21 firman Tuhan berkata begini, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Setelah kejatuhan Adam dan Hawa, mereka menjadi malu dalam ketelanjangan mereka. Jadi Tuhan sendiri membuat pakaian buat mereka dari kulit binatang. Berarti ada pertumpahan darah, ada darah yang tercurah. Nah, jadi dosa itu ujung-ujungnya maut, dan itu harus ditebus oleh darah. Nah, Yesus lahir di Bethlehem, satu kota kecil, itu disebut sebagai anak manusia, atau disebut juga anak domba Allah. Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata begini, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi jangan mencari Mesias palsu, jangan mencari Tuhan yang palsu. Dalam saat ini begitu banyak kesesatan yang dilakukan oleh Lucifer atau Antikris yang membuat kesesatan dengan membuat agama-agama baru. Jadi Tuhan datang bukan membuat satu agama yang baru, tetapi dia melawan semua tradisi-tradisi yang disebut kepercayaan yang tidak benar. Jadi Yesus adalah kepenuhan Allah sendiri yang lahir di dunia dan membawa kembali kita kepada kebenaran daripada firman Tuhan yang sepenuhnya, atau yang disebut Injil sepenuh, atau yang disebut full gospel. Apa kata Yesus sendiri ketika Yesus sudah bertumbuh menjadi seorang manusia yang dewasa? Di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 37.
Firman Tuhan berkata begini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Wow, ini mengerikan sekali. Bukankah dia disebut Raja Damai? The Prince of Peace. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi apa sebetulnya maksud daripada perkataan Tuhan Yesus? Adalah kita harus melekat intim dengan Dia. Karena bisa juga orang-orang dekat kita melarang kita untuk mendekati Dia. Bisa juga orang-orang dekat di sekitar kita menghalangi atau menjadi penghalang untuk kita mempercayai Dia sepenuhnya sebagai Allah Immanuel, di mana Allah yang menyertai kita. Tadi kita sudah membaca di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, bahwa dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Damai disebut Sar Shalom atau Raja Damai. Nah, jadi sebetulnya Shalom, kata Shalom ini apa sebetulnya dari kata Shalom ini? Shalom artinya peace, bahasa Inggrisnya, atau artinya completeness, sesuatu yang utuh. Atau juga arti yang lain daripada shalom ini adalah paid in full, sudah dibayar lunas. Jadi maknanya cukup luas, yaitu mencakup damai, sejahtera, sentosa, aman, selamat, tidak kekurangan, dan completeness. Sesuatu yang full, komplit, semuanya komplit. Atau juga bahasa lain adalah makal. Apa itu? Artinya membayar dengan lunas, tidak ada yang sisa. Atau artinya dari makal itu melunasi. Jadi Dia adalah juru selamat, Dia adalah penebus, Dia juru damai, Dia pembayar lunas utang kita, karena upah dosa itu adalah maut. Dan Dia menjadi korban pendamaian, dan juga Dia korban penebusan atas setiap kita yang sudah berdosa. Dan upah dosa itu tidak ada lain, harus adalah darah yang tercurah. Nah, makanya ketika Yesus berkata di atas kayu salib, Dia menghembuskan nafasnya setelah mengatakan sudah selesai atau tetelestai. Itu di dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi sudah selesai itu sudah dilunasi. Saudara dan saya sudah dilunasi. Nah, kenapa berita bahwa berita sukacita itu disampaikan pertama kali kepada para gembala domba di padang gembala? Dan itu ada di sekitar hanya cuman 2 kilometer dari kota Bethlehem kecil, Efata, disebut Padang Efata. Atau disebut Migdal Eder. Migdal Eder itu adalah padang gembala di mana tempat hewan-hewan ini dikhususkan karena hewan-hewan yang terbaik
yang digunakan untuk korban di bait Allah biasanya diternak di sini, di Bethlehem atau di Migdal Eder. Jadi berita kelahiran sekaligus bahwa ini berita kepada seluruh dunia, anak domba itu sudah lahir di Migdal Eder yang akan menebus setiap dosa umat manusia. Jadi tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan, tidak akan ada penebusan. Shalom ini, makanya shalom atau bahasa Arabnya assalamualaikum, itu bukan hanya kata-kata biasa, tetapi adalah satu kuasa di dalam mulut perkataan kita yang dikeluarkan, damai sejahtera yang membawa kekekalan. Dan kita tahu bahwa di dunia sekarang tidak ada kedamaian. Makanya Yesus berkata, kamu bukan berasal dari dunia ini, sama seperti aku bukan berasal dari dunia, tetapi kamu daripada kerajaan sorga. You are redeemed. Kamu sudah ditebus oleh darah yang mahal. Dan kita menjadi manusia yang baru. Makanya Tuhan menciptakan suatu langit yang baru sebagai pengharapan kita dan bumi yang baru. Di 2 Petrus 3 ayat 13 dan 14 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Jadi hidup dalam pendamaian dengan Dia. Mungkin keadaan sekarang banyak orang jadi tawar hati, banyak orang bahkan menjadi haters, banyak orang karena ada social distancing menjadi mengalami spiritual distancing, malas berdoa, malas beribadah, malas membaca firman Tuhan. Bahkan kita nonton melalui live streaming sambil tiduran, sambil lesehan, sambil mungkin masak-masak, sambil, itu bukan ibadah, itu nonton ibadah. Berapa banyak di antara kita semakin hari semakin menjauh, dan seringkali kebenaran yang mungkin ini menjadi kebenaran, dan itu perilaku yang menjadi kebenaran itu diulang-ulang, itu akan menjadi kebiasaan. Jangan sampai kita jadi malas beribadah, jangan sampai kita malas merenungkan firman Tuhan, jangan sampai kita juga malas dalam berdoa. Bapak Ibu sekalian, situasi pada saat ini membuat kita menjadi feeling alone, menjadi sendiri. Padahal Yesus Allah Immanuel, Dia berkata, I never leave you alone. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan tinggal sendirian. Kita punya sahabat yang disebut sahabat yang paling baik, adalah sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita masih banyak sahabat-sahabat yang lain, itu saudara-saudara seiman. Tetap stick dalam komunitas, kita tetap saling menguatkan satu dan yang lain. Karena juga dikatakan di dalam Yohanes 15, itulah sahabat sejati kita adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Dia berkata begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jangan kita lengah, jangan merasa kita mapan, jangan merasa kita malah sukses di atas penderitaan saat ini. Jangan juga kita malah menyendiri, menjauh daripada komunitas, menjauh daripada Tuhan. Ini berbahaya sekali. Jadi banyak orang akan tergelincir, akan banyak orang menjadi the lost. Yang disebut the lost itu adalah orang yang terhilang. Bapak Ibu, situasi saat ini justru akan menekan kita lebih dekat kepada Dia. Seolah-olah ini seperti di padang gembala, dalam situasi yang gelap gulita. Ada malaikat datang, berita sukacita, bahwa berita damai, bahwa seorang anak, seorang putra itu telah lahir, yang dinamakan Immanuel. Bapak Ibu sekalian, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, oleh karena namanya kita beroleh selamat, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Justru Dia yang akan menjadi jawaban. Ketika saya ditanya, what will be happen, apa yang akan terjadi Bapak Pendeta,
pada tahun-tahun ke depan. Oh, dunia akan semakin gelap karena dunia tidak membawa jawaban. Dunia akan semakin dipenuhi dengan kekelaman. Bangsa-bangsa akan ditutupi oleh kekelaman, kegelapan. Dunia gonjang-ganjing, kerajaan-kerajaan akan digoncangkan. Langit bahkan digoncangkan, bumi digoncangkan, laut digoncangkan, darat digoncangkan. Supaya nyata yang tidak tergoncangkan hanyalah kerajaan Allah. Dan firman Tuhan ini, it's all about the kingdom of God, yang tidak pernah tergoncangkan. Kalau kita berdiri di atas firman Tuhan, kita tidak pernah tergoncangkan. Justru di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Bangkitlah menjadi teranglah. Coba kita baca Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Lihat, kegelapan akan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Apa yang terjadi di tengah kegelapan? Terang itu kan bersinar. Terang itu di mana? Roh Kristus yang ada di dalam kita bersinar terang. Ketika kita memberikan senyuman, kita take care somebody, kita berikan perhatian kepada orang-orang yang susah, kita memberi kepada orang-orang yang berkekurangan, maka terang Kristus itu akan bersinar. Dan apa yang akan terjadi? Tuaian jiwa besar-besaran. Jadi bersiap, kita akan memasuki satu masa yang disebut kita akan menjadi penuai yang efektif, dan kita menjadi orang-orang yang berbuah-buah. Dalam musim kekeringan justru kita akan menjadi lumbungnya Tuhan. Kita akan tetap fruitful, kita akan tetap menghasilkan buah. Dan buah ini akan dirasakan oleh banyak orang. Apapun situasi keadaan Bapak Ibu saat ini, Anda mungkin dalam keadaan sakit. Mungkin ada beberapa di antara Anda terpapar oleh karena virus COVID-19. Don't worry, don't panic, jangan takut, fear not, don't be afraid, kata firman Tuhan. Ada imun yang luar biasa melalui vaksin cinta kasih Tuhan. Imun itu akan bertumbuh di dalam diri Anda. Just joyful dalam situasi Natal ini, menyambut tahun yang akan datang yang penuh ketidakpastian. Justru hidup dalam sukacita, maka engkau akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Ada obat ketika kita bersukacita, ada kekuatan yang baru. Dan ketika Anda putus asa, putus harap saat ini, jangan khawatir, dialah pintu. Bukankah dia berkata, akulah terang, akulah kebenaran itu, akulah damai sejahtera itu. Dan Tuhan katakan, akulah pintu. Jadi kalau Anda menghadapi pintu-pintu yang tertutup, Anda mengalami mungkin Anda mengalami PHK atau masa depan yang begitu membuat Anda takut, membuat Anda seolah-olah masa depan Anda suram. Yesus berkata, akulah pintu, akulah jalan. Wow, jalan bukan sekedar masuk ke sorga. Anda di bumi pun, Anda punya kunci-kunci kerajaan sorga. Dan firman Tuhan kata, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Jadi kita punya kunci kerajaan sorga. Apapun yang tertutup itu akan terbuka. Dan tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun di mana tahun kesaksian, tahun kelimpahan berkat. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Dia ada di tengah-tengah keluarga kita. Dia ada bersemayam di hati kita. Jadi hiduplah berkemenangan, karena Tuhan sudah menjanjikan kita bahwa kita lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, firman-Mu sudah diberitakan, Allah Immanuel selalu menyertai kita, dan Engkau menyertai kami sampai ke penghujung zaman. Dan kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau akan selalu menjadi terang, menjadi jawaban, menjadi kekuatan bagi hidup kami.
Dan Engkau akan memberikan strategi-strategi yang jitu atas kehidupan kami, untuk kami boleh menghadapi berbagai situasi, masalah, gonjang-ganjing dunia. Tetapi kalau ada Yesus di dalam hati kami, Yesus ada di rumah kami, maka kami akan tetap teguh. Kami seperti membangun satu rumah di atas batu karang yang teguh. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang sedih, dan berikan kekuatan kepada mereka yang lemah, dan berikan harapan kepada mereka yang berputus asa. Biarlah damai Natal, sukacita Natal, Allah Immanuel akan menyertai kita semua bersama. Sampai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom semuanya.